Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri meninggalkan suaminya karena suaminya kawin lagi? Yang kedua, apa hukumnya seorang ibu tidak memberi anaknya ketemu sama bapaknya setelah berpisah sama suaminya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaannya Bunda, kalau boleh saya berikan nasihat kepada semua kaum laki-laki terlebih dahulu. Bukan karena poligami itu boleh atau halal sehingga seakan-akan tidak ada batasan-batasan dan catatan-catatannya. Jadi tidak pakai mikir ya kemudian langsung nikah lagi, tidak seperti itu. Bahkan ada hukum dalam fikih itu disebut haramun li ghairihi. Dia halal tapi bisa menjadi haram seketika karena faktor lain. Dalam kaidah usul fiqh disebutkan salah satu kaidahnya ma adda ilal harami fahuwa haram. Sesuatu yang mengantar kepada yang haram maka dia menjadi haram walaupun dia hukum asalnya adalah halal. Akan tetapi apabila memicu kepada sesuatu yang haram, maka dia bisa berubah hukum menjadi haram. Misalnya saja poligami. Poligami ini kan halal. Tetapi apabila dengan perbuatan halal itu kemudian piring melayang, cobek melayang, anak-anak terlantar, kemudian rumah tangga kacau balau, terus fitnah jadi datang dari segala penjuru, dari luar dan dalam, itu kan semua tidak diinginkan. Semua itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apabila ternyata pemicunya adalah Anda wahai kaum laki-laki menikah lagi, maka sesungguhnya Anda melakukan sesuatu yang mengantar kepada yang terlarang itu, sehingga itu pun menjadi terlarang. Karena itu jangankan poligami, menikah monogami saja, menikah yang pertama kali saja, menikah itu sendiri kadang-kadang hukumnya haram loh. Kadang-kadang hukumnya haram, sebagaimana kita mengkaji dalam kitab-kitab fikih, hukum menikah kan tidak hanya boleh, kadang-kadang dia sunnah, kadang-kadang dia makruh, kadang-kadang dia haram, kadang-kadang wajib. Nah, jika monogami saja bisa haram, yaitu disebutkan oleh para ulama apabila ternyata dengan menikah malah istrinya akan dianiaya misalnya, dan lain sebagainya, maka apalagi poligami. Yang akan banyak yang teraniaya tidak hanya istri pertama, bahkan juga anak, bisa jadi istri kedua juga akan terabaikan di waktu yang akan datang. Namun wahai para bunda sekalian, jika suami-suami Anda melakukan kesalahan itu bukan berarti itu adalah suatu pembenaran pada Anda untuk melakukan apa yang juga dilarang oleh Allah, yaitu meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Dalam Islam bahkan wanita jika melakukan ibadah puasa sekalipun, apabila istri suami tidak mengizinkan, maka tidak mendapatkan pahalanya, justru mendapatkan dosa. Itu ibadah puasa tanpa seizin suami tidak jadi dapat pahala. Apalagi kabur dari rumah, apapun alasannya, apalagi ya, sampai justru memperkeruh. Ya mungkin Anda bisa melakukan hal-hal yang mungkin lebih bijaksana untuk memberikan peringatan atau nasihat kepada suami dan lain sebagainya, berkonsultasi kepada orang tua, kepada kerabat, orang-orang dekat yang bisa menyimpan rahasia dan seterusnya. Lebih parah lagi kalau sampai ya, melakukan yang lebih fatal, yaitu anaknya dipisahkan dari ayahnya, dari orang tuanya. Itu juga adalah sesuatu yang terlarang. Anda jangankan pulang ke rumah ibu orang tua, Anda pergi ke masjid saja harus minta izin. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjid fa'dzanu lahunna." Apabila istri-istrimu meminta izin kepadamu untuk pergi ke masjid pada malam hari, maka izinkanlah. Artinya ke masjid saja, masjid rumah Allah, Anda harus minta izin kepada suami yang masih suami Anda sah. Apalagi itu ke rumah Allah harus minta izin. Terus ke rumah orang tua, ke rumah teman, ke rumah tetangga, ke rumah orang lain siapa entah, masa tanpa izin suami. Jadi sudahlah,
Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, menahan diri, melawan hawa nafsu sekuat mungkin agar tidak menjadi tambah fatal suasananya, anak pun tidak menjadi korban. Karena anak ini tidak paham apa-apa, jangan kemudian mendapatkan imbas dari segalanya. Mari sebagai orang tua, baik si suami, si ayah maupun si ibu, sama-sama berkomitmen untuk menjaga rumah tangga dengan sebaik-baiknya.